Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kejadian caruk di Madura dengan dua pelaku, Hasan dan juga Wardi. Di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan dari salah satu saksi yang berada di lokasi TKP. Ini adalah hasil wawancara di channel YouTube serial Criminal Story yang saksi ini menceritakan bahwa dia ini adalah temannya Jufri. Jufri adalah saksi di malam kejadian di mana dia itu datang sebenarnya. Jadi salah satu korban ini adalah masih saudaranya. Jufri ini dikatakan bahwa pada saat si Hasan itu sedang mengambil celurit ke rumahnya, saksi Jufri ini ngobrol langsung dengan salah satu korban dan ngomong begini, salah satunya, lagi ngapain di sini gitu. Dikatakan bahwa, oh saya lagi nunggu Hasan, dia lagi pulang, mau mengambil celurit, kita mau caruk di sini. Pada saat mengetahui hal tersebut, Jufri ini saksi langsung berusaha mengejar Hasan, tetapi semua itu sudah terlambat karena pada saat itu Hasan dan juga Wardi datang menggunakan motor dengan membawa dua buah celurit yang sudah tidak lagi ada sarungnya. Kita pengen tahu peristiwa sebenarnya menurut Jufri ini, versi dari wawancara ini yang dikatakan dalam bahasa Madura. Kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam hari itu, berapa jumlah orang yang terlibat dalam peristiwa itu, motifnya apakah hanya karena kejadian malam itu, apakah benar katanya bahwa salah satu korban ini sempat melakukan tindakan tidak terpuji dengan cara kayak menempeleng kepala dari salah satu pelaku ini. Kita coba bahas rangkaiannya satu persatu teman-teman. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru terkait dengan peristiwa caruk ini. Oke, bagian yang pertama dikatakan bahwa saksi ini mengaku adalah saya kenal dengan Jufri dan dia sedang berada di TKP saat kejadian. Menurut Jufri, ada 3 alasan yang menyebabkan kejadian ini. Malam hari itu peristiwa di saat mereka mau berangkat aktivitas, salah satu pelakunya mau berangkat tahlilan, sementara salah satu korbannya mau menuju ke tempat kerja di sebuah tambak di sana. Penyebabnya ada 3. Pertama adalah karena masalah bola, kedua adalah masalah lahan parkir, dan yang ketiga adalah teguran di malam kejadian tersebut. Ini seperti dugaan masyarakat netizen yang mengatakan bahwa kayaknya teguran di malam kejadian tuh cuma menjadi salah satu pemicunya saja. Sebenarnya mereka tuh sudah punya masalah lama, ya seperti api dalam sekam. Kelihatannya di luarnya itu apinya kecil, tetapi di dalam itu ada banyak kobaran. Jadi kalau ada hal pencet tuh sedikit aja, itu bisa kemana-mana. Nah, kemudian dari keterangan saksi ini dikatakan bahwa Wardi itu adalah tugasnya pekerjaannya menjaga parkir di Barat Jukorong, sementara Hasan tugasnya adalah menjaga parkir di Timur Jukorong. Ini adalah lokasi yang juga sama, tempat TKP sebenarnya. Nah, sementara Matanjar, korban yang dugaannya ini adalah saudaranya dari Jufri, saksi yang diceritakan dalam cerita ini, Matanjar itu sedang OTW berangkat ke tempat kerja di Tambak Terapang. Nah, ceritanya di malam hari itu, Hasan, yang memang tugas dia adalah menjaga parkir di Timur Jukorong itu, menyapa dengan tipikal khasnya dia. Memang Hasan itu kata warga sekitar kalau ngomong tuh nadanya tinggi. Tapi nada tinggi tersebut bukan berarti dia mau ngajak berantem atau nggak sopan. Itu memang karena kebiasaan aja. Tetapi ini dugaannya adalah misinterpretasi dari Matanjar, salah satu korban. Nada tinggi itu dipikirnya dia itu sedang digertak. Nah, Matanjar pada saat disapa, ini kan selama ini kita lihat di media massa katanya bukan disapa tapi ditegur karena lampu motornya terlalu silau. Nah, ini juga masih dua belah pihak kan, masih banyak cerita yang simpang siur. Nah, sebenarnya kalau menurut dari saksi ini dikatakan bahwa waktu itu ditanya sama Hasan gitu ya, mau kemana kak katanya. Malah Matanjar turun dari motor dan menampar kepala Hasan. Lalu terjadilah cekcok. Dikatakan Hasan gini, loh kenapa kok menampar kepala saya cuman menyapa aja. Di situ lantas terjadi pergumulan A, B, C, dan D, dan kita ketahui mereka juga sudah punya masalah sebelumnya terkait dengan lahan parkir dan juga bola. Lantas di situ Matanjar lah salah satu korban dari 4 korban ini yang kata saksi ini mengaku bahwa dialah yang menantang. Katanya bilang gini, ya sudah kita caruk aja. Nah, udah janjian caruk tersebut, Matanjar bilang kita ketemuan di tempat saya bekerja. Tapi si Hasan mengatakan, gak usah, langsung di TKP ini aja.
Jadi Matanjar langsung pulang ke rumah untuk mengambil celuritnya. Pada saat mengambil celurit tersebut, orang tua sudah menghalangi, "Jangan pergilah nak, ngapain ke sana," gitu. Tapi namanya orang sudah emosi, lantas dia meluncur begitu aja. Dan di situ pun juga dia ketemu sama adiknya sendiri yang bernama Wardi, lantas mereka berangkat. Nah, salah satu saksi ini yang mengaku bahwa dia sebenarnya sudah mau sudah mau melerai, bilangnya bahwa pada saat itu saya itu ketemu sama Matanjar di lokasi TKP tersebut. Ditanyakan sama saksi ini, bilangnya katanya gini, "Lagi ngapain di situ?" "Ya, ini aku lagi nunggu si Hasan lagi pulang mengambil celurit, makanya kita mau carok di sini." Nah, karena mengetahui peristiwa tersebut, saksi ini yang bernama Jufri langsung coba mengejar ke rumahnya Hasan ke sana, tetapi sayangnya terlambat dan ya sudah, pada saat sudah terlambat seperti itu, ternyata Hasan dan Wardi sudah datang ke lokasi TKP dan mereka ini menggunakan motor dan dengan 2 celurit yang tidak ada sarungnya lagi. Pada saat mereka sudah sampai di lokasi, ini kayaknya peristiwanya sangat cepat sekali ya. Kenapa aku bisa bilang sangat cepat? Karena dari saksi yang dugaannya Jufri ini kan mengatakan bahwa dia berusaha mengejar sampai ke rumah, tapi pada saat sampai lagi ke lokasi TKP, kata Jufri ini bilang bahwa di TKP pada saat saya sampai itu semuanya sudah terlambat. Sudah ada 4 orang yang meninggal dunia, termasuk dengan saudara sepupunya yang bernama Matanjar tersebut. Dan dalam peristiwa itu pun diketahui menurut dia di sini saksinya ada sekitar 20 orang yang berada di TKP dan 20 orang itu dikategorikan adalah kelompoknya dari Matanjar. Apakah kelompoknya ini cuma teman dekat ataukah mereka ada di peristiwa kejadian tersebut ataukah setelah kejadian. Dan dikatakan juga ada 1 orang yang diampuni. I don't know whether this is true or not, tetapi peristiwa ini menunjukkan bahwa ya paling tidak ada 4 orang yang sudah meninggal dunia dan pelakunya ini adalah 2 orang. Kesannya kan bahwa kita melihat begitu hebat banget ya Hasan dan juga Wardi ya. Bahkan dari keterangan saksi ini mengatakan bahwa kami pun juga melihat bukti secara nyata mereka berdua tidak ada luka sedikit pun. Padahal kita ketahui di video sebelumnya, salah satu hal yang aku tunjukkan adalah mengenai robekan di jaket salah satu pelaku yang itu dugaannya adalah karena terkena celurit. Tetapi kan anehnya adalah kalau jaketnya aja bisa robek, apa kabar kulit manusia? Kenapa dia tidak ada yang luka sama sekali? Dan di sini dikatakan saksi ini bilang bahwa memang kedua pelaku ini dikenal selain mereka itu jago bela diri, bahkan juga pernah menjadi guru silat di Pulau Kalimantan, mereka juga terkenal memiliki katanya ilmu kebal. Oke, ya percaya nggak percaya, katanya mereka adalah orang yang termasuk dengan sakti di sana. Tetapi secara pribadi kalau seandainya ini benar, motif ini benar, ini akan secara hukum ya. Ini kan teman-teman kan aku melihat kecenderungannya ada 2 belah pihak ya. Ada 2 kubu gitu. Kubu pertama mengatakan bahwa ya anjas Wardi dan Hasan itu nggak bersalah. Dia tuh hanya membela diri, hanya menerima tantangan aja. Itu adalah kubu yang pertama. Kubu yang kedua mengatakan apapun alasannya, walaupun para korban adalah yang salah, bukan berarti mereka harus dihabisi. Ya apa bedanya gitu ya dengan misalnya dengan kasus-kasus besar di Indonesia, misalnya kayak kasusnya Verdi Sambo ya dengan Brigadir Joshua. Seandainya memang betul Brigadir Joshua ada yang salah, apakah Verdi Sambo berhak melakukan seperti itu? Apalagi Verdi Sambo profilnya adalah seorang jenderal, orang kaya raya, berpendidikan tinggi. Kan banyak orang tuh tidak suka dengan perlakuan semena-mena. Apakah ini juga sama kita bisa berlakukan dengan Wardi dan Hasan? Walaupun dia dikenal dengan orang yang sakti dan dia adalah orang yang disakiti pertama kali, apakah berhak melakukan hal seperti itu kepada 4 korban? Tentunya kita sudah punya opininya masing-masing dan dikatakan bahwa wah anjas kalau aku pun digitukan aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Hasan dan Wardi ini. Well, tetapi jujur teman-teman, bagi aku pribadi ini adalah sebuah pelanggaran ya, tindakan kriminal, dan jujur ya manusia itu akan semakin tinggi derajatnya pada saat dia itu bisa mengontrol emosinya. Bahkan dalam agama Islam gitu ya, kita kalau mau jihad gitu ya, kita nggak usah jihad peranglah kemana gitu. Padahal kalau banyak ustadz bilang, jihad yang paling hebat itu adalah pada saat kita bisa melawan hawa nafsu sendiri aja.
Well, ini sudah ngomongin masalah kebudayaan atau karakter ataupun juga masalah kayak ya mungkin harga diri. Setiap daerah di Indonesia itu punya harga dirinya masing-masing. Mungkin ini bagi warga yang berada di kawasan Madura sana ya ada pro dan kontra juga. Karena kan kalau aku lihat dari Carok ini ya pada umumnya adalah untuk masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apakah 3 dugaan motif ini mengenai parkir, mengenai bola, mengenai teguran atau sapaan nada tinggi, apakah itu kategori sebuah hal yang tidak bisa diselesaikan permasalahannya? Menurut aku sih enggak ya, itu bisa diselesaikan dan juga bisa dibicarakan. Kalaupun gitu ya, seandainya memang ini si korban salah satunya itu memang semena-mena banget, apakah harus langsung dieksekusi seperti itu? Bisa aja mungkin dilakukan ya mungkin ya tidak sampai meninggal dunia atau luka-luka saja. Tetapi kamu nggak tahu bagaimana kejadiannya saat itu, bagaimana malu dan sebagainya. I know, jujur ya teman-teman, aku pun juga pernah mengalami hal-hal seperti ini, dipermalukan di depan orang, bahkan pernah dipukul, ditampar, dengan berbagai macam hal. Well, kalau aku ngikutin emosi, aku pasti akan melawannya, atau bahkan melaporkannya ke polisi, tapi ya buat apa? Ada yang namanya karma, aku percaya sih. Orang-orang yang dulu pernah menyakiti aku gitu kan ya, dengan melakukan hal-hal seperti itu, memperlakukan di depan umum, sekarang aku lihat hidup mereka tuh gila. Secara ekonomi berantakan, secara keluarga hancur, secara pencapaian pribadi nggak ada, hidupnya pas-pasan dan jauh melarat. Itu banyak sekali kejadian seperti itu yang dikategorikan adalah karma. Karena aku melihat sampai usia aku dewasa ini, aku melihat banyak orang-orang yang balas dendam dengan cara tidak balas dendam, itu mereka mendapatkan kayak reward gitu. Nggak cuma nanti pada saat kita sudah meninggal dunia, tapi pada saat di dunia pun, apapun yang kita lakukan, itu akan ada balasannya sih. Kalau dalam di Thailand, di agama Buddha, itu kita sebutnya adalah karma, atau Hindu juga karma. Tapi kalau di Islam, itu adalah ada satu ayat yang mengatakan bahwa, ya kalau kamu menabur kebaikan atau keburukan sebiji sawi pun, itu akan kembali semuanya ke kita. Pada prinsipnya adalah sama. Itu adalah opiniku mengenai kejadian ini, dan sekali lagi, mudah-mudahan kejadian Carok ini tidak akan terjadi lagi dimanapun di Indonesia, karena pada akhirnya orang-orang yang mereka sayangilah yang tersiksa. Keluarga dari pelaku Hasan dan juga Wardi pasti sangat sedih melihat orang yang disayangi saat ini di penjara, bahkan terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara keluarga dari para korban seperti Materda, Matanjar, Najeri, dan juga Hafid, keluarganya juga pun sangat sedih, orang tuanya pasti sedih, anak-anaknya juga sedih. Lantas siapa yang untung dari kejadian seperti ini? Ini kan karena kita terlalu mengikuti emosional. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.